Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Pengurus, pemimpin-pemimpin kita yang hadir subuh berjemaah, tokoh masyarakat, alim ulama, pemangku-pemangku adat kita, Bapak Imam kita khusus, umumnya hadirin wal khadirat, muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan limpahan rahmat nikmat dari Allah, kita masih merasakan nafas kehidupan. Paru-paru kita masih berfungsi dengan baik. Kita bisa menghirup udara segar. Jantung kita berfungsi dengan layak. Semuanya tentu wajib kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Jika kamu selalu bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat. Tapi jika kamu engkar, sesungguhnya azabku maha dahsyat. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau asyraful anbiya, nabi yang paling mulia di antara para nabi dan rasul. Paling bersih hatinya, paling khusyuk salatnya, paling ikhlas niatnya, paling makbul doanya, paling bagus di dalam mengurus rumah tangga dan mengayomi umat. Bapak Ibu jemaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui kuliah subuh ini, ambo ingin memaparkan judul dari pembicaraan kita, menjadikan hari esok lebih baik dari hari ini. 30 Zulhijjah, insyaallah besok 1 Muharram 1443 Hijriah. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam menjadikan diri kita lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, Rasulullah SAW memberikan semacam kekuatan kepada kita sebagai umat. Beliau mengelompokkan, ada yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, ada yang podo, draw, bahkan ada yang jauh dari yang diharapkan oleh Rasulullah. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasirun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Beliau kelompokkan 3. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia selalu beruntung, selalu bahagia. Keberuntungan itu bukan di dunia saja, sampai ke akhirat di sisi Allah. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia akan merugi. Karena nafas yang kita hirup kemudian kita lepas kembali, itu nafas yang kita lepas itu tidak bisa diambil lagi. Dan lebih berbahaya yang ketiga, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia terkutuk. Ini kekuatan pada ini. Beruntung, merugi, terkutuk. Ingin mengharapkan selalu beruntung, selalu bahagia. Tidak mau merugi, apalagi terkutuk. Oleh karena itu,
di penghujung tahun 1442 Hijriah, semangat hijrah, tahun hijrah. Siap kita menyambut kedatangan 1 Muharram 1443 Hijriah itu, menjadikan tahun 1443 Hijriah lebih hebat daripada tahun ini. Ya, itu prinsip. Hari esok lebih baik daripada hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tahun yang kita hadapi nanti, yang kita sambut itu lebih bagus daripada tahun ini. Dan tentu saja tahun ini kita sudah berupaya lebih bagus daripada tahun yang sebelumnya. Di dalam menjadikan hari esok lebih baik daripada, kepada salah seorang sahabat beliau, Abi Dzar Al-Ghifari, beliau Rasulullah SAW menyampaikan di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah karangan Syekh Ahmad Al-Fashani, halaman yang ke-28. Di situ dipaparkan oleh musannif, oleh pengarang, wasiat Rasulullah SAW terhadap Abi Dzar Al-Ghifari. Ahkimis safinata fa innal bahru amikun, wastaqziriz zada fa inna safara tawilun, wa khaffif zahraka fa innal uqubata qaudun, wa akhlisil amala fa innan nakida basirun. Sampai wasiat Rasulullah. Jadikan yang 4 ini upaya kita untuk menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tahun 1443 Hijriah yang kita tuju. Ahkimis safinata fa innal bahra amikun, kuatkan perahumu karena lautan amat dalam. Bapak Ibu yang hormati, ibarat kita berlayar, kuatkan sampan, perahu, kapal nan kita tumpangi itu. Jangan sampai lemah. Tantangan di laut itu luar biasa, bukan sekedar dalam. Ombak yang dahsyat. Tidak selamanya itu laut itu bersahabat. Angin, taufan, badai. Perahu itu kalau seandainya perahu yang lemah, hancur kita tenggelam di lautan yang amat luas itu. Apalagi perahu yang kita tumpang itu perahu yang bocor, makin ke tengah, makin dimasuki oleh air, tenggelam. Maksud perahu itu adalah bahasa yang indah dari Rasulullah SAW, keimanan dan akidah. Perkokoh iman juga akidah awak, Pak Ibu. Bertambah tahun, bertambah kokoh keimanan awak, akidah awak. Karena tantangan makin hebat. Nendak awak donge, lah kita donge. Nendak kita calik selama kau lah kita calik. Luar biasa. Kalau keimanan kita goyang, hancur kita. Itu dasar dalam kehidupan beragama. Bapak Ibu, kita bisa hadir karena bisikan keimanan itu. Annal quwwah bil quwwah, ada kekuatan di balik kekuatan. Itu kekuatan iman. Salah satu untuk memperkokoh keimanan itu Pak dan Ibu, ya termasuk acara kuliah subuh ini. Berbanyak ilmu di bidang agama, masukkan ke dalam hati. Wastaqsiriz zada fa inna safara tawilun. Itu yang kedua, perbanyak perbekalan karena jalannya akan dilalui amat jauh. Yang pertama keimanan. Sebelum kita masuk ke perbekalan, jadidu imanakum, perbaharui selalu keimananmu.
Segarkan selalu Pak dan Ibu. Jangan dibiarkan keimanan itu lemah, apalagi mati. Kalau lemah Pak dan Ibu, maka tantangan tadi akan menggoyangkan kita. Banyak ujian dari Allah Pak dan Ibu, dinanti dengan keimanan, insya Allah selamat. Makin kuat keimanan, makin borek beban. Itu makanya akidah itu disebut juga dengan buhul, mambu tali. Tali baja, saya lihat Pak dan Ibu, saya suak. Makin lama dipakai, makin buhunya makin mati, tak makin longgar dah. Sebab tekanan beban. Contoh keimanan seperti itu. Ujian yang kita jalani ada dengan ujian kesenangan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ada ujian itu kesusahan. Jalani dengan keimanan. Ada ujian itu dengan kesenangan. Jalani dengan keimanan. Ketika diuji dengan kesusahan, kita bersabar. Dengan hati yang lapang. Kalau diuji awak dengan kesenangan, kita bersyukur. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya itu, pegang kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dakwah letakkan sesuatu pada tempatnya, ini yang menyebabkan kita sengsara. Hujan lagi Ustaz, tanda menanam. Panen lagi Ustaz, unggun maunggun. Jangan dibalikan. Ketika hujan lagi awak unggun maunggun, ketika panen awak tanam menanam, maka akan terjadi mengeluh, menyesali nasib dan lain sebagainya. Diuji dengan kesusahan, ya Allah, segala sesuatu terjadi dengan izin-Mu. Hamba cuma bisa berusaha. Tapi yang di dalam, hamba bermohon kepada-Mu, ya Allah, teguhkan selalu keimanan hamba. Diuji dengan kesenangan, kita bersyukur. Tak mandabi ada doa pada ini, tak bangga, tak sombong. Karena segala sesuatu adalah titipan Allah. Aku yang kita perbaharui setiap waktu. Sampai berpisah kita nyawa dengan badan, kita tetap merasakan manisnya iman. Mahwal iman, ana dikecian iman tu. Pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW di hadapan sahabat-sahabatnya. Disangkodek sahabat, tamu-tamu biasa, menjelma seperti manusia, malaikat Jibril berhadapan dengan Rasulullah. Aneh, kata sahabat. Orang kau bertanya, tapi dia juga yang membenarkan. Muhammad, mahwal iman. Terangkan kepadaku, apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau percaya kepada Allah hakul yakin, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitabnya, percaya kepada rasul-rasulnya, engkau percaya kepada hari akhirat, dan engkau percaya dengan takdir Allah. Shadaqta, engkau benar. Tetap congang sahabat pada ini. Orang ini bertanya, orang itu juga yang membenarkan. Setelah selesai persoalan, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa yang tadi Rasulullah?
Dijawab oleh Rasulullah SAW, itulah dia malaikat Jibril mengajarkan agama kepada kalian. Luar biasa Pak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu ingin bagaimana keimanan yang sejati itu, yakini dalam hati. Saya yakin-yakinnya meyakini bahwa Allah itu maha sempurna, mengatur kehidupan kita, maha menatap, maha mengerti dengan keadaan kita, mengetahui sampai isi hati kita. Di dalam hati kita yang paling dalam Bapak Ibu berzikir, Allah tahu. Niat baik di dalam hati, Allah tahu. Dicatat sebagai amal ibadah. Tapi di dalam hati Bapak dan Ibu ada sedikit dosa, ada sedikit was-was, ada sedikit buruk sangka, Allah juga tahu bahwa itu adalah dosa. Yakini itu. Kemudian malaikatnya, makhluk yang selalu taat kepada Allah, yang ada tugas masing-masing. Percaya kepada kitab Allah. Semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya dihimpun di dalam Al-Quran. Sempurnakan keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya tidak berlaku lagi. Yakin itu. Tidak boleh dipedomani lagi karena sudah dihimpun di dalam Al-Quranul Karim. Percaya kepada Rasulnya. Setelah diutus Rasulullah SAW, nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW, syariatnya tidak berlaku lagi. Seandainya hidup Nabi Musa, kata Rasulullah di tengah sahabatnya, kalian tidak layak untuk mentaati ajaran Musa. Islam Rasulullah SAW yang patut ditaati. Percaya dengan hari akhirat, ini luar biasa. Alam gaib, yakini dalam hati. Mulai dari Bapak Ibu pembatas antara dunia dan akhirat, alam barzah, yakini. Proses-proses sampai ke hari akhirat nanti, ke surganya Allah. Yakini. Dan yang tak kalah penting, rukun iman yang keenam, banyak diabaikan. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Engkau percaya dengan takdir Allah. Kadar baik, kadar buruk. Banyak orang mengambil jalan pintas Pak dan Ibu. Mengingkari takdir. Sehingga ada yang menyesali nasib, ada yang menzalimi dirinya, ada yang menganiaya dirinya, keluarganya. Jangan. Langkah dari takdir itu Pak dan Ibu, awali dengan usaha yang maksimal, iringi dengan doa yang sempurna, baru berserah diri kepada Allah. Kok sakit awak bah Ustaz? Bobek. Sunnatullah. Cara bobek pun cara berobat secara syariat yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kekuatannya lagi berdoa. Sakit bobek, kita berdoa agar Allah menyembuhkan. Kita yang melihat juga disunahkan untuk berdoa. Allahumma rabban nas izhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ada kita menengok orang sakit, doakan. Kita yang sakit setelah berusaha berobat, berdoa. Kemudian baru berserah diri. Jangan balik Pak dan Ibu. Ada orang salah. Berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah itu proses yang ketiga. Setelah kita berusaha,
berdoa, kemudian baru berserah diri. Kok kan mati, kok kan hidak. Lah jole tu bahaya tengah jalan Pak dan Ibu. Kok kan mati, kok kan hidak. Umur di tangan Allah. Jangan. Selamatkan diri dulu, bermohon pada Allah. Main dakwah dulu. Lama ngangoi mau di situ Pak dan Ibu, awak melangkah juga kok kan mati, kok kan hidak. Itu salah. Itu namanya berserah diri. Nomor 3, bukan nomor 1. Ahkimis safinata fa innal bahru amikun. Ini wasiat Rasulullah yang pertama, agar dari tahun ke tahun kita termasuk orang yang bahagia dan beruntung. Yang kedua, waqtaksiriz zada fa inna safara tawilun. Baru kita berangkat yang kedua. Siapkan perbekalan karena jalan yang akan kita lalui amat jauh. Perbekalannya Pak dan Ibu? Tadi sampan adalah kokoh. Kemudian perbekalannya makan minum, kebutuhan kita dalam perbekalan selama di rantau, ya, perbekalan pulang. Bahasa yang indah dari Rasulullah SAW. Kita juga akan menempuh perjalanan yang amat jauh. Selesai hidup di dunia sementara, ini jalan yang dekat. Setelah ini kita akan menempuh perjalanan yang amat jauh. Proses setelah kita meninggal dunia. Berbeda dengan hewan. Hewan kalau mati Pak dan Ibu selesai persoalan. Kalau kita manusia diberi akal fikiran, ditunjukkan jalan, ni yang benar, ni yang salah. Perbekalan itu maksudnya adalah perbanyak amal ibadah. Pak Ibu yang berhormati, kita tutup 1442 Hijriah, 30 Zulhijjah hari ini. Ya, kalau ada di antara Pak dan Ibu, tutup dengan taubatan nasuha. Awali tahun baru nanti dengan semangat untuk beramal ibadah lagi. Tutup dengan memperbanyak amal ibadah. 30 Zulhijjah, 1 Muharram, lebih hebat lagi. Jatah umur yang diagenda Allah ke kita Pak dan Ibu. Sisa-sisa umur. Makin bertambah tahun, hitungannya memang makin bertambah jumlah umur kita, tapi jatah di sisi Allah makin berkurang. Perbanyak amal ibadah. Kok selama kau ada lalai Pak dan Ibu, kita koreksi diri awak di penghujung tahun ini. Malih jawab untuk solat tahajud, malih jawab untuk solat duha tambahan, solat sunnah rawatib. Belum sukses awak untuk mengkhatamkan Al-Quran dan lain sebagainya. Belum tersantuni anak yatim, fakir, miskin. Ya. Amal ibadah itulah yang akan membahagiakan kita di hadapan Allah. Itu bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik perbekalan itu adalah ketaatan dan ketakwaan. Bapak Ibu yang hormati, amal ibadah ada yang mahdah, ada yang ghairu mahdah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Bahkan Bapak dan Ibu, ibadah secara luas, kalau sandaran awak kepada Allah, semuanya dinilai ibadah. Sepanjang yang kita lakukan itu diridhai oleh Allah. Diniatkan semata-mata karena Allah, diridhai oleh Allah. Bukan solat 5 waktu saja Pak Ibu, bukan solat sunnah saja, bukan puasa wajib saja, bukan puasa sunnah saja, bukan haji saja, bukan zakat saja, bukan sedekah saja Pak dan Ibu. Apa saja kegiatan Pak dan Ibu sehari-hari, baratarana ayam bismillahirrahmanirrahim, ibadah.
Kita singkokan pitu kandang, bismillah, ibadah. Agi makan, ibadah. Ya. Mencuci pakaian suami, bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Menasihati, bismillahirrahmanirrahim. Nak, mari nak rajin-rajin belajar ya. Dak anak awak aja dapat depa anak orang, ibadah. Silap anak orang pak dan ibu. Dia anak sianu, ya Allah. Berarti anak ambo. Nak, mari nak. Itu kata-kata kotor tak boleh dah nak. Allah Maha melihat. Perbaiki akhlak awak nak. Ibadah. Semuanya ibadah pak dan ibu. Bahagia kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang beriman. Sepanjang kita sandarkan kepada Allah. Kullu amrin zibalin lam yubda' bi bismillah fahuwa akhta. Tiap-tiap perkara nan elok kalau dak dimulai jo bismillah maka terputus. Tidak akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Marokok le boleh ustaz, ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau malorek kawak pak dan ibu berdosa. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Jangan engkau jatuhkan dirimu ke lembah kebinasaan, dilarang. Mohon maaf pak dan ibu, bagi pak kami yang merokok, kadang bismillah dia nak lupa. Makan minum pak dan ibu, kalau lupa baca bismillah terputus barokah. Bahkan itu syaitan laknatullah ikut. Makanya orang yang kafir, yang jauh dari agama itu pak dan ibu, kalau inyo makan jo minum, itu syaitan itu pak dan ibu ikut makan dan minum. Setiap kalinya makan dan minum, syaitan tu soto makan dan minum. Kenapa? Karena tidak diawali dengan nama Allah. Sehingga syaitan yang manuin orang-orang kafir itu gopuk-gopuk pak dan ibu. Tapi kalau orang beriman, seteguk air, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau mandi, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya dikaitkan dengan Allah, dicatat sebagai amal ibadah. Ini tahun 1443 Hijriah nanti Pak dan Ibu. Sempurnakan amal ibadah. Apa yang kita lakukan, aktivitas kita? Menggali awak, dia turun dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Membuka kode, bismillahirrahmanirrahim. Kasawa, bismillahirrahmanirrahim. Menyabai umpuk, bismillahirrahmanirrahim. Biasakan Pak dan Ibu. Pernah salah seorang sahabat Rasulullah SAW, saking lahapnya makan, tak tahu kena dia nyosong baca bismillah. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Kalau lupa baca bismillah di awal Pak dan Ibu, di tengah tak kena atau di penghujung tak kena dawat. Baca itu kata Rasulullah. Adi baca dia Abdurrahman bin Auf. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Sasuwak tinggal. Habis dimuntahkan kembali oleh syaitan laknatullah. Kata Rasulullah SAW, syaitan lah muntah-muntah kaya. Yang dimakan bersamamu tadi dimuntahkan lagi oleh syaitan dengan berkah nama Allah itu. Luar biasa Pak Ibu. Ibu sebagai seorang nenek sayang kepada cucu. Kadang awak menyuruh cucu, jangan lupa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau menyusukan anak, bismillahirrahmanirrahim. Tancapkan itu ke dalam raka fa innal uqubata qaudun. Ini wasiat yang ketiga. Sudah setengah jam Pak tadi. Bersambung saketek lagi. Ringankan bebanmu karena bukit mendaki. Rasulullah SAW mengibaratkan kita hidup di dunia ini mendaki pendakian sangat tinggi. Jurangnya dalam. Kalau beban di punggung borek Pak dan Ibu, tak akan sukses awak mendaki.
Juga bahasa sindiran, gaya bahasa yang bagus dari Rasulullah untuk mendidik umat. Maksudnya adalah dzunubana wa khotoyana. Beban menghadap Allah itu adalah dosa dan kesalahan. Ingatkan beban awak Pak dan Ibu, jangan sampai dzunubana wa khotoyana, dosa dan kesalahan. Sekecil apapun dosa dan kesalahan, minta ampun pada Allah selalu. Pelebur dosa setiap saat. Ada kalimat pendek yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk untuk umatnya. Astaghfirullahaladzim. Basah lidah minta ampun kepada Allah. Rasulullah SAW, beliau baca setiap hari 100 kali. Orang yang paling bersih, orang yang paling sempurna, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Rasulullah tidak akan pernah melakukan dosa, dijamin masuk syurga. Tapi beliau selalu membaca kalimat istighfar itu 100 kali setiap hari. Bayangkan Pak dan Ibu, dosa yang kita lakukan, dosa mata, dosa telinga, dosa lidah. Yang sangat berbahaya ini lidah Pak dan Ibu. Berbahaya. Makanya dipagar oleh Allah. Jadi pagar jo gigi. Lah dipagar jo gigi, bibir atas bawah. Sedangkan itu lai luntang lantung jo Pak dan Ibu. Ada sebuah buku kalau nanti ketemu oleh Pak dan Ibu, dak ba'a diambil tu, diboli buku tu, ndak mahal ambo rasa. Untuk pedoman di tengah keluarga. Awas bahaya lisan. Awas bahaya lidah. Di situ dipaparkan dosa-dosa yang timbulkan oleh lidah. Bisa timbul fitnah. Bisa timbul pembohongan. Bisa timbul adu domba. Negara juga bisa porang dari lidah Pak. Bisa timbul ghibah dan lain sebagainya. Jadikan lisan awak membawa kita kepada surganya Allah. Dzunubana wa khotoyana. Andaikan dosa lisan banyak Pak dan Ibu selama ini, bertekad kita di tahun 1443 Hijriah, basah lidah minta ampun kepada Allah. Meninggal dalam keadaan minta ampun kepada Allah. Luar biasa Pak Ibu. Jangan dinilai dengan kebencian. Ya. Termasuk ambo Pak dan Ibu, jakwal ambo ada risiko dak datang ambo. Tu mode itu ustaz deh. Tu mode itu mencari segala macam. Jangan. Kalau seandainya kadang putui komunikasi Pak dan Ibu. Ya. Mau sampai dosa ambo Pak dan Ibu ya. Acara takziah di Ciboda Onda ketika itu hadir ambo hari hujan lobek. Setelah itu dialihkan ke lain di ambo dan tidak bisa Pak dan Ibu komunikasi jo kawan upo kawan tidak lo datang. Akhirnya kok fitnah ke ambo sampaikan ke Pak pengurus kendala ambo itu Pak, kemolangan ambo di bawah. Jadi tidak bisa kita menilai secara zahir Pak dan Ibu. Matoko tak bisa dipedomani boner dia Pak dan Ibu. Mau colik mato kepala. Coba Pak dan Ibu nanyik teonda. Atau tak teoto colik tang kayu rubi berjalan sodo dan kesalahan. Yang keempat wa akhlisil amala fa innan nakida basirun. Ikhlaskan hati. Karena Allah Maha melihat. Wasiat Rasulullah yang keempat untuk menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini, ikhlaskan di dalam hati awak. Anan wa baca Pak dan Ibu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya betul-betul lahir dan batin Pak. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya semata-mata untuk Allah.
Bapak ibu menopang ekonomi keluarga, ikhlas. Bapak ibu datang ke masjid, ikhlas. Bapak ibu taat kepada Allah, ikhlas. Bapak ibu menjauhi dosa dan maksiat, ikhlas. Diuji dengan kesusahan oleh Allah, ikhlas. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada bentuk tubuhmu, rupamu, kecantikanmu, kegagahanmu, kekuatanmu, tapi Allah melihat di dalam hati. 4 wasiat Rasulullah SAW untuk menyambut tahun baru 1443 Hijriah nanti. Pertama, iman. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, jauhi dosa. Yang keempat, semuanya kita lakukan dengan ikhlas. Lebih kurang banyak maaf. Sekali-kali Pak dan Ibu talabis dalam penyampaian kadaba'ah. Mohon maaf Pak Imam, Pak Pengurus, rambu-rambunya 20 menit lebih kurang. Aku lah agak talabis kata Pak. Ya, mohon maaf. Kemudian dalam penyampaian tertinggi tawanda dari hati yang tulus, hamba juga minta maaf yang saya tulus-tulusnya. Nah, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, termasuk bagi hamba yang menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.